Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Azmi, NIM 2119206 dari kelas PAI 3E, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Soal yang pertama, pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata? Seharusnya sistem pendidikan itu mudah dipahami dan menyenangkan, bukan memberatkan, karena jika peserta didik memahami apa yang dipelajarinya, maka mereka pun akan dengan mudah mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Strateginya adalah pendidik menerapkan model pembelajaran contextual teaching and learning, karena model ini merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Jadi pembelajaran kontekstual adalah usaha untuk membuat siswa aktif dalam memompa kemampuan dirinya tanpa merugi dari segi manfaat, sebab siswa itu tidak hanya memahami konsepnya saja, tetapi juga menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata. Contohnya, materi sholat di dalam pelajaran PAI itu dapat diterapkan atau diaplikasikan dengan cara melaksanakan sholat zuhur di sekolah. Soal yang kedua, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkan dengan konsep berpikir yang sistematis, sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menurut analisis saya, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena pembangunan lebih terfokus di kota-kota besar daripada di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Kemudian yang ketiga, kurang memadainya sarana dan prasarana. Yang keempat, minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dan yang kelima, pergantian kurikulum yang tidak konsisten. Seperti beberapa tahun yang lalu kita ketahui, di tengah-tengah ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. Padahal saat itu fasilitas di setiap daerah itu berbeda-beda. Paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, yang pertama, dari yang berpusat kepada guru itu mengarah berpusat kepada siswa. Maksudnya adalah jika dahulu yang biasa terjadi adalah guru yang lebih banyak berbicara, sedangkan siswa hanya mendengar, kemudian menyimak dan menulis, maka sekarang guru harus lebih banyak mendengarkan siswa, saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi. Kemudian yang kedua, dari pasif menuju aktif menyelidiki. Maksudnya, jika dulu siswa diminta untuk pasif saja mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya agar paham, maka sekarang disarankan agar siswa harus lebih aktif dengan cara memberikan berbagai pertanyaan yang ingin ia ketahui jawabannya. Dan yang ketiga yaitu dari pribadi mengarah ke pembelajaran berbasis tim. Jika dulu proses pembelajaran lebih bersifat personal atau berbasiskan masing-masing individu, maka saat ini yang harus dikembangkan adalah model pembelajaran yang mengedepankan kerjasama antar individu. Yang ketiga, dari alat tunggal mengarah ke alat multimedia. Jika dulu ilmu guru hanya mengandalkan papan tulis untuk mengajar, maka saat ini para guru diharapkan bisa menggunakan beraneka ragam peralatan dan teknologi pendidikan yang tersedia, baik itu yang bersifat konvensional maupun modern. 5. Dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, dan yang terakhir dari pemikiran faktual menuju kritis. Soal yang ketiga, gambarkanlah dengan konsep berpikir dan progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini.
Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat itu hubungannya sangat erat. Bagi masyarakat awam, mereka beranggapan bahwa mereka dengan lembaga pendidikan merupakan lingkungan yang berbeda. Padahal keterlibatan mereka di dalamnya dapat memberikan pengaruh yang positif bagi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sistem terbuka bagi masyarakat. Tentu sebagai sistem yang terbuka, lembaga pendidikan tidak dapat mengisolasi diri, serta penting untuk menyadari keberadaan masyarakat di sekitarnya, baik itu dari ide-idenya, kebutuhannya, dan juga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Begitu sebaliknya, masyarakat juga harus menyadari bahwa lembaga pendidikan itu sangat penting dalam membentuk SDM yang berkualitas, dengan cara tidak membiarkan lembaga pendidikan saja yang aktif, tetapi masyarakat juga turut aktif, karena bagaimanapun untuk membentuk manusia yang berkualitas melalui proses pendidikan itu tidak akan dapat terwujud jika tidak adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Selain itu juga pendidikan karakter juga diprioritaskan, karena semakin merosotnya akhlak atau moral bangsa dapat kita lihat sekarang di lingkungan sekitar kita ataupun di media sosial. Ini dikarenakan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses pendidikan. Padahal keterlibatan masyarakat itu dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan untuk terus memperbaiki kualitas pendidikannya. Soal yang keempat, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal ini tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin yang tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Bagaimana pendapat saudara mengenai hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Sebelumnya kita harus tahu dulu kepemimpinan atau leadership adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja untuk mencapai sasaran dan tujuan. Jadi kepemimpinan dengan pemimpin itu berbeda. Kalau pemimpin itu adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama itu ada unsur kekuasaan, kemudian yang kedua instruksional, yang ketiga responsibility, yang keempat pendelegasian, yang kelima supervisi, yang keenam strategi, yang ketujuh budaya, dan yang terakhir itu ada unsur karismatika. Sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin itu tidak hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi juga harus dilandasi atau dibarengi dengan adanya visi misi yang sudah disusun dan direncanakan sejak awal. Pertanyaan yang kelima, dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, ataupun masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring, dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar dengan maksimal. Sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan itu sendiri. Bagaimanakah tanggapan saudara mengenai hal ini, dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, dan juga global. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak adanya pandemi COVID-19, itu seluruh proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Menurut saya, proses pembelajaran secara daring ini tidak efektif dan tidak efisien, karena banyak dari peserta didik itu yang tinggal di daerah terpencil dan mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan sinyal. Bahkan jikapun ada bantuan kuota internet dari pemerintah, tidak akan bisa digunakan oleh mereka, karena mereka untuk mendapatkan sinyal saja sangat susah.
Pemerintah harus memperhatikan dan membangun tower jaringan telekomunikasi di setiap daerah, khususnya daerah-daerah terpencil, agar kuota internet yang diberikan oleh pemerintah digunakan oleh peserta didik untuk proses pembelajaran. Selain itu, terlepas dari pembelajaran secara daring, pemerintah juga harus mengupayakan untuk adanya pembelajaran tatap muka di tengah pandemi ini. Paling tidak itu 2 atau 3 kali pertemuan tatap muka dalam 1 bulan, dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pengurangan jumlah peserta didik dalam satu kelas. Dengan demikian, pendidikan bisa berjalan dengan seimbang dan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.